Biidznillah maju ke panggung 6 terbaik, ya penghargaan se-Jawa Timur, UN terbaik nomor 3 se-Jawa Timur. Karena apa? Tidak hanya cukup pandai, tidak hanya cukup dengan nilai, tapi harus ada teori parenting yang selangit, teori psikologis anak yang semakin berkembang. Itu enggak cukup. Karena ada sebuah kekuatan yang lebih besar dibanding itu semua, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SMA Al Hikmah Surabaya, channel yang insya Allah penuh dengan inspirasi dan makna. Para pemirsa sekalian, pagi ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana sih peran orang tua di dalam mendampingi putra-putrinya meraih mimpi, khususnya di studi lanjutnya, khususnya di dunia perguruan tingginya. Karena bulan-bulan ini adalah bulan di mana khususnya Bapak Ibu wali murid kelas 12 dimanapun panjenengan berada, ini adalah saat-saat anak-anak harus segera menentukan pilihan perguruan tingginya. Nah, tentunya ada banyak cerita, ada banyak kisah yang bisa kita bagi bersama, dan telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita, Masya Allah, Ibu Ainul Fitri. Nah, ini kalau boleh saya berikan sedikit prolog, beliau ini adalah wali murid kami untuk 2 anak yang sekarang sudah kuliah di ITB, dan dua-duanya itu melalui jalur yang prestisius, ya, jalur undangan. Tidak perlu tes, tidak perlu menunggu jalur SBMPTN, tapi melalui jalur undangan sudah bisa lolos. Tentunya ada kisah yang bisa dibagi tentang suksesnya beliau mendampingi putra-putrinya bisa meraih mimpi di perguruan tingginya dengan baik. Saya sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kabarnya sehat, Ibu, hari ini? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Anak-anak sehat semua? Jiwa raga insya Allah, alhamdulillah. Ibu, ini hari ini kita sedikit ngobrol, Ibu, tentang bagaimana peran orang tua ya, di dalam mendampingi putra-putrinya, khususnya masa-masa anak harus menentukan pilihan ke perguruan tingginya. Bu Fitri mungkin bisa sedikit cerita, kira-kira Ibu di dalam proses menemani Ananda itu menanamkan mimpi perguruan tinggi, itu apakah sudah disonding sejak SMPK atau sejak masuk SMA kelas 1, atau ya mengalir begitu saja anak tiba-tiba punya pilihan, atau bagaimana? Ngatan, Ustaz. Sejak SMP itu mungkin anak-anak sudah ada bayangan, ya, dari bermacam informasi juga dari kami tentang perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Kan mesti ada perguruan tinggi, ya, perguruan tinggi favorit itu. Betul. Tetapi kita belum fokus, ya, waktu SMP, ya, itu. Nah, begitu masuk SMA, ya, saya itu matur, ini loh nak, perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Kalau mama itu akan bangga kalau kamu nanti mau berjuang untuk meraih tiket ke sana. Ya. Tetapi saya mengatakan itu juga melihat potensi anak saya. Kalau dia memang potensinya itu tidak ada untuk tiket ke situ, saya juga nggak terlalu menanamkan mimpi itu. Saya lihat karena mereka kan memang passionnya di matematika, ya, seperti itu, IPA seperti itu kok, ya, memang passionnya di situ, bagus, ya. Makanya saya, kenapa kalau bisa meraih yang terbaik, kenapa tidak gitu, harus diperjuangkan itu, ya, jadi ya, saya seperti itu. Betul. Kemudian untuk yang jihad, karena kakaknya sudah di ITB, ya, karena kakaknya sudah di ITB sejak masuk, namanya anak laki-laki itu waktu, ya, SMP, dia sudah SMP sudah masuk kelas A, Ustadz, di Al Hikmah. Ya. Kelas A itu kan kelas yang anak-anak yang di atas. Ya, cuman kan tidak ya masih beda lah, anak SMP itu masih banyak main game, banyak ini seperti itu. Nah, begitu SMA saya bilang,
kamu itu kalau nanti pengen nyusul kakakmu, walaupun saya juga belum tahu dia di mana, ya harus berjuangnya dari awal. Ya. Harus berjuangnya dari awal. Pola-pola belajar di SMP itu sudah harus dirubah, Dek. Saya seperti itu. Nah, harus dirubah. Apa namanya? Ya untuk masuk ke ITB, kalau kamu pengen ke ITB loh ya, seperti kakakmu, itu perjuangannya itu enggak ringan, ya harus ada sesuatu yang harus dikorbankan, harus diperjuangkan gitu. Ternyata begitu masuk, ya itu jihad, begitu semester pertama itu sudah peringkat 1 paralel, semester 2 peringkat 1 paralel, semester 3 bukan peringkat 1 paralel, peringkat 2. Nah, seperti itu. Tapi artinya dia sudah, oh berarti bocah ini tenanan gitu loh. Ya. Walaupun bisa belum fokus harus ke ITB, tetapi dia sudah punya sangu bahwa itu harus diperjuangkan dari awal. Kita memang mengatur seperti itu. Kalau ingin dapat tiket SNPTN seperti kakakmu dari awal. Saya seperti itu, Ustaz. Ya, berarti memang di dalam proses menginisiasi, memberikan gambaran, paling tidak kita sebagai orang tua, anak-anak harus sudah diberi gambaran, oh ini loh, kira-kira perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia. Paling tidak itu menjadi sebuah doa dari orang tua. Kemudian ketika benar-benar sudah menjajaki masa SMA kelas 1, diberikan sebuah tantangan, bahwasanya kalau memang mengejar mimpi masuk perguruan tinggi terbaik, ya harus dimulai dari kelas 1 katanya. Betul. Tidak boleh menunggu di akhir katanya. Betul, dari awal. Dan game-gamenya yang tadi semenjak SMP itu sudah hilang dengan sendirinya. Sejak SMA itu karena dia mungkin sudah punya target ya. Walaupun belum fokus harus ke ITB gitu loh, tapi minimal ya itu tadi nilainya harus bagus dulu gitu. Betul. Seperti itu. Dan alhamdulillah terbukti di akhir kelas 3 Mas Jihad ini dapat peringkat nomor 1 untuk nilai IPA. Terbaik IPA ya, Ustaz. Masya Allah. Ini terutama tidak mungkin bisa terjadi tanpa perjuangan yang sudah dipupuk dari awal. Dan ini mungkin pembelajaran untuk kita semua, anak-anak. Kita harus mengupayakan mimpi kita itu ditanam sejak awal, tidak bisa kemudian di fase-fase akhir. Baik, Ibu Fitri, pernahkah Ibu mengalami sebuah fase di mana ada sebuah diskusi dengan anak terkait dengan pilihan perguruan tinggi? Karena mungkin di sekitar kita ada banyak fenomena orang tua pengen A, oh ternyata anaknya pengennya B. Apakah pernah mengalami situasi seperti itu Ibu dalam perjalanan mendampingi anak-anak? Insya Allah kok enggak pernah, Ustadz. Enggak pernah. Alhamdulillah enggak pernah. Jadi saya itu tidak pernah mentargetkan anak saya harus ke ITB, tidak. Tetapi saya memberi gambaran ini loh, perguruan tinggi terbaik. Gitu, perguruan tinggi terbaik itu ini. Nah kalau kamu itu loh punya potensi seperti ini, ya harus diperjuangkan kan, apa salahnya? Tapi tidak harus target ITB gitu, kamu harus ke ITB, tidak. Tetapi saya berikan ini loh, kenapa sih kalau kita bisa meraih yang terbaik, kok kita nggak memperjuangkan itu? Betul, itu loh Ustadz. Nah seiring perjalanan itu jihad itu juga belum punya pandangan harus kemana. Cuman kan saya lihat dari nilainya itu, fisikanya, kimianya itu di antara 4 ini kok bagus, fisika, kimia, matematika, ya Ustadz biologi. Kemudian saya itu mulai memberikan wacana ke jihad. Dek, kalau dengan mata pelajaran seperti ini tuh kamu bisa ke teknik, juga bisa ke FK. Dia belum memberikan jawaban, Ustadz. Belum memberikan jawaban, tapi saya udah bilang, oke, sekarang itu masih masa kelas 1, Ustadz. FK dan teknik, itu FK dan teknik. Kalau ekonomi dia sudah nggak mau memang. Antara teknik dan FK. Itu oke, kelas 1 masih untuk berpikir itu. Tapi nanti kelas 3 harus sudah punya pilihan. Harus kemana, Mama sudah nggak mau. Ada pilihan yang masih bingung, karena ini sudah banyak waktu. Kelas 1 dan kelas 2. Nah, kelas 3 itu hanya tinggal istikharah, memantapkan, misalnya tinggal mengkerucut paling enggak 2 pilihan deh. Seperti itu, Ustaz. Nah, seiring dengan perjalanan waktu sampai kelas 2, terus
Kalau memang teknik itu saya berikan wacana, teknik fisika seperti ini, teknik mesin seperti ini. Semua teknik itu selalu saya kirimi, Ustadz, lewat WA Ya, itu. Setiap ada info tentang teknik fisika saya kirim, teknik Ya, mesin saya kirim, ini nanti jadinya seperti ini. Kebetulan ada ipar saya lulusan teknik fisika ITS, kerja di Pupuk Indonesia. Adik saya sendiri juga di Pupuk Indonesia. Ada referensi yang bisa. Iya, seperti itu Ustadz, seperti itu. Nah, ternyata sampai di kelas 2 itu jihad enggak mah, aku enggak mau kedokteran. Waktu itu dia kan ke peringkat 1 ya Ustadz, mau dengan peringkat 1 deh, kalau kedokteran insya Allah di Surabaya, insya Allah loh kamu itu bisa masuk. Ya, apa enggak kepingin toh dek gitu, biar mama itu punya anak yang di medis gitu loh. Iya, biar tidak teknik semua. Iya, biar tidak teknik semua. Terus ekonomi sudah Ustadz yang pertama, yang kakaknya kan teknik. Biar ada yang medis dek. Enggak, aku enggak suka. Aku enggak suka biologi itu, aku enggak suka mama. Dari anaknya? Dari anaknya, aku enggak suka. Aku pingin ke teknik. Ke teknik kemana? Yang jelas ke mama, itu doa. ITB mah. Oke. Kalau nanti ditanya orang, kamu mau kemana? Enggak boleh malu-malu dek bilang, harus jawab. Saya pingin ke ITB, minta didoakan. Enggak boleh, harus jelas mengucapkannya. Kalau ditanya orang enggak boleh terus malu-malu, masih ragu-ragu gitu. Enggak dek, kalau ditanya jawab, kamu pengen kemana, doakan saya, itu seperti itu dek, harus jelas. Jadi biar tegas juga kamu ke Allah, kalau kamu memang pengen, maksudnya permintaanmu jelas, enggak abu-abu. Kalau ITB udah ITB, seperti itu. Sampai akhirnya kelas 3 sudah Ustadz, sudah yakin, sudah enggak ada FK itu udah minggir, tinggal pilihannya kalau nanti antara stay atau FTI itu. Nah itu pun saya Ustadz, bagi saya SMA kelas 3 itu adalah pendampingan saya terakhir di masa-masa SMA saya, di masa SMA anak saya. Jadi saya, ngapunten, anak saya sudah berjuang sedemikian rupa, belajarnya sudah seperti itu, luar biasa belajarnya. Kok saya itu hanya saya juga ikut benar-benar ini gitu Ustadz. Saya sampai ke BK. Saya tuh ke BK, walaupun anak saya, soalnya gini, maaf, banyak peringkat 1 paralel gagal di SNPTN, tidak jarang gitu loh maksudnya. Di SBMPTN pun banyak anak peringkat 1 paralel tidak berhasil masuk. Menjamin. Itu tidak menjamin. Bagi saya jangan sampai kesalahan itu pada human error. Walaupun semua tentu dengan izin Allah, nggak Ustadz. Betul. Jangan sampai ada human error. Artinya ini orang tua harus ikut mendampingi. Sehingga itu saya sampai ke BK Ustadz, detail saya itu tanya, ITB, FTI itu yang diterima berapa persen untuk Jawa Timur. Saya tulis teknik fisika itu berapa orang, terus nilai rapotnya yang kemarin diterima itu saya detail banget. Teknik mesin, karena apa? Tidak hanya cukup pandai, tidak hanya cukup dengan nilai, tapi harus ada strategi untuk masuk. Dan itu butuh saya, butuh ibunya, butuh bapaknya. Orang tua ikut terjun. Iya, saya itu sampai ke BK betul, mengawal tuh detail. Jadi kalaupun anak saya itu tidak, misalnya nanti gagal di ITB, saya sudah berjuang maksimal gitu loh, sebagai orang tua. Jadi tidak hanya cukup nilai rapot, tidak hanya cukup pintar, tapi harus ada strategi. Di situ ada strategi gitu. Nah, sampai pada akhirnya kelas 3 sudah saya lengkap datanya, dek teknik fisika itu 14 dek, berarti kamu memperebutkan 14 ini. Kalau stay itu seperti ini, teknik mesin ini. Tapi teknik fisika arahnya begini dek. Saya itu punya arahan. Nah, akhirnya saya istikharah dek, kamu istikharah, mama istikharah. Terus saya juga matur ke guru saya, Abi Ihya Ulumuddin, saya minta diistikharai. Saya minta diistikharai. Besok jihad itu terakhir memilih, diutus Ustadz Faiz, pokoknya hari itu terakhir gitu loh, insya Allah seperti itu. Mama terus ini jadi apa? Kok belum? Loh ya udah nanti malam mama tak istikharah. Kamu subuh jawabnya. Abi matur belum istikharah, nanti subuh gitu. Saya malam, terus malam tuh saya bilang, Mama, teknik fisika dek, mantep di teknik fisika. Ternyata Abi itu WA saya, Abi Ihya Ulumuddin. Dari teknik elektro dan teknik fisika sudah saya istikharoi jihad, lebih baik ke teknik fisika itu. Masya Allah. Jadi sudah langsung saya, jadi sudah mantep betul, karena di istikharah tidak hanya saya, juga Abi Ihya Ulumuddin. Seperti itu Ustadz. Jadi seperti itu perjalanannya untuk. Ini penting bagi kita selaku orang tua, artinya
pendampingan kita tidak hanya menggunakan data. Jadi yang pertama pendampingan berupa data, Ibu ya. Iya, data. Jadi data, kita juga sebagai orang tua perlu tahu kira-kira peluang anak kita itu kalau toh dia memilih perguruan tinggi A, jurusan B itu berapa persen sih peluangnya, ditinjau dari data-data yang sudah ada. Dan kayaknya di sekolah insya Allah sudah ada data itu semua. Betul, lengkap di sekolah. Yang kedua itu yang tidak kalah penting, kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam proses memilih. Walaupun pilihan itu adalah ada di ranah manusia, tapi kalau pilihan itu dituntun oleh petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, saya kira kita sebagai manusia lebih mantap dan tidak hanya kita sebagai orang tua, kita bisa juga minta semacam saran, minta pertimbangan dari orang-orang yang kita anggap punya derajat kesolehan lebih tinggi dari kita. Kalau Ibu tadi kan punya ustadz ya, dan saya kira kita semua juga punya guru di sekitar kita yang juga orang-orang alim yang bisa kita libatkan di dalam proses pendampingan anak kita. Masya Allah, ini sebuah kisah yang bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita serap ilmunya. Mudah-mudahan ini juga bisa barokah, Bu ya. Bismillah. Untuk keluarga Bismillah, dan Ustaz. keluarga Al-Hikmah semua tentunya. Insyaallah. Ibu, ini yang paling penting ini sebenarnya inti dari perbincangan kita. Kenapa saya menghadirkan beliau ini setelah tadi melalui proses membaca data, memberikan gambaran di awal sejak pertama, kemudian melibatkan Allah di dalam setiap mengambil keputusan. Ada nggak Ibu ya semacam, saya yakin ada sih, aktivitas harian kita sebagai orang tua yang memang kita khususkan untuk membersamai perjuangan anak-anak di pendidikannya. Saya tidak tahu, mungkin Ibu punya amal soleh yang istiqomah, yang itu memang benar-benar diniatkan untuk salah satu kendaraannya anak-anak kita menggapai mimpinya. Kita niatkan ini bagian dari kita fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Mungkin juga Bapak Ibu di rumah punya kebiasaan sama, alhamdulillah. Tapi saya yakin ini mungkin nanti bisa ditiru, menjadi inspirasi bagi orang tua yang lain. Berikut ini. Ya Ustaz, kalau mengenai amalan ya, saya itu dalam benak saya, teori parenting yang selangit, teori psikologis anak yang semakin berkembang, itu tidak cukup. Tidak cukup. Itu tidak cukup, karena ada sebuah kekuatan yang lebih besar dibanding itu semua, yaitu laku tirakat orang tua. Tirakat orang tua. Laku tirakat orang tua, karena kalau kita hanya bertumpu pada kekuatan lahir, Ustadz, seolah-olah kita ini bisa meremot anak saya. Udah tak leskan ini, tak suruh belajar ini, tak beri buku ini. Semua akan berlaku sesuai harapan kita. Padahal ada kekuatan lebih besar yang mengatur itu, Ustadz. Mengatur itu. Yaitu laku tirakat itu, yang kekuatan lebih besar itu yaitu pencipta anak-anak yang maha mengatur keadaan, maha mengatur masa depan mereka, yaitu yang perlu kita tembus. Dalam rangka saya tidak pernah meminta pada Allah anak saya supaya jadi begini atau begitu, tetapi semoga saya dikuatkan, dimampukan untuk menjalankan amanah, mengawal mereka menjadi manusia yang bermanfaat. Itu Ustaz. Jadi tirakat saya tidak pernah biar anak saya masuk ITB, itu nggak berani, malu Ustaz. Saya malu kalau meminta itu, tetapi bagaimana saya ini penjenengan titipi amanah, saya bisa mengawal amanah ini menjadi manusia bermanfaat seperti yang Engkau inginkan ya Allah, seperti itu. Nah, amalan ini Ustadz saya dapat dari guru yang memang orang tua ya. Bagi saya laku tirakat itu macam-macam, bisa dengan sedekah, bisa dengan dengan beribadah, berdoa, memperbanyak, pokoknya harus ada perjuangan orang tua untuk itu, dan itu dilakukan orang-orang tua zaman lampau Ustadz. Yang tidak banyak teori parentingnya ini, tapi ucapannya ini seperti itu, karena laku tirakatnya jalan, terutama bahwa kita menjaga dari perbuatan maksiat ya orang tua ini. Kemudian laku ininya setiap malam itu, setiap tahajud saya itu dari ijazah guru saya selalu menghadiahi Fatihah untuk anak-anak saya satu persatu itu tidak hanya satu Fatihah, mungkin tiap anak saya beri lebih Al-Fatihah yang banyak, semua anak saya sebut. Kemudian dari guru saya yang
lain. Kemudian dari Abi Ihya ini memberi saya doa untuk dilakukan pada saat tahajud seperti doanya Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas. Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan ahli tafsir yang luar biasa, Ustadz. Perawi hadis juga. Itu begini doanya, Allahumma faqihu fiddin, Allahumma faqihu fiddin, Allahumma faqih auladi fiddin wa alimhumut ta'wil. Artinya Allahumma faqih auladi itu, ya Allah pahamkanlah anakku ini ilmu agama. Karena segala persoalan itu akan selesai dengan ilmu agama dan dia akan bisa insya Allah menjadi manusia yang bermanfaat bila dia memegang ilmu agama. Wa alimhumut ta'wil, wa alimhumut ta'wil itu takwil ini diartikan juga tafsir, ilmu dunia. Dia juga ilmu dunianya juga mampu memecahkan masalah dunia. Jadi itu saya sebut satu persatu sesuai petunjuk guru saya tadi yang juga mengistiqorohi jihad. Jadi Allahumma faqih auladi, saya sebut satu persatu. Asya Izati, Syahidah Iswari, sekarang ada mantu, cucu saya sebut satu persatu. Setiap tahajud itu saya sebut. Wa alimhumut ta'wil, harapan saya mereka itu tidak hanya menjadi mengantarkan sukses secara duniawi, tetapi menjadi manusia yang bahagia dan sukses dunia akhirat bermanfaat. Seperti itu Ustaz. Seperti itu. Kemudian setiap harinya itu insya Allah saya berusaha selalu ini tidak berhenti dari bersolawat. Saya itu banyak bersolawat Ustaz. Seperti itu. Saya terkesima itu kalau melihat Bu Fitri setiap hadir ke sekolah itu selalu mbak tasbih itu, ya luar biasa ini. Ya bukan, soalnya udah terbiasa Ustaz daripada saya yang lain. Jadi itu kadang saya itu jalan pagi gitu, ya sudah sampai kalau saya sudah sekian sholawat baru saya berhenti. Itu kadang setelah sholat subuh saya seperti itu. Masya Allah, luar biasa Ibu Fitri, kisah-kisah inspiratifnya gitu. Kalau boleh kami ambil sebuah kesimpulan, tidak perlu ilmu parenting yang terlalu tinggi, tidak perlu ilmu parenting yang macam-macam yang zaman sekarang ini berkembang banyak. Tapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu laku tirakat orang tua. Yang itu sudah sangat manjur dilakukan oleh para orang-orang tua kita zaman dulu yang belum ada internet, mungkin belum ada ilmu parenting, tapi alhamdulillah keturunannya jadi orang-orang soleh, jadi orang-orang yang optimal, berprestasi, dan juga orang-orang yang mampu berkompetisi di dalam kehidupan sehari-harinya. Dilaku tirakat orang tua, bahwa ini menjadi sebuah kata kunci. Kita sebagai orang tua harus punya sesuatu yang bisa kita berikan untuk menemani perjalanan, baik itu perjalanan agamanya anak-anak maupun perjalanan anak di dalam menempuh pendidikannya menghadapi sebuah tantangan masa depan. Mungkin lebih kompleks dari masa kita kan. Baik, saya kira Ibu Fitri luar biasa pagi ini. Kami mendapatkan banyak inspirasi, mendapatkan banyak nasihat, dan mendapatkan banyak ilmu. Mudah-mudahan Ibu Fitri dan anak-anak terus diberi kesehatan, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting tadi doanya, Masya Allah. Mohon izin nanti kami kutip, Allahumma faqih auladi fiddin wa alimhu ta'wil. Ini menjadi satu ilmu yang mungkin bisa kita pakai bersama. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala untuk terus berkebaikan dalam rangka kita ingin menjadikan putra-putri kita orang yang solih dan solihah, dan terutama bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Ibu, terima kasih atas rawuhnya. Mohon maaf, dan sekali lagi mudah-mudahan kita semua para orang tua di rumah tercerahkan dengan sesi diskusi pagi ini, dan sampai ketemu, sampai jumpa di sesi diskusi berikutnya. Tetap berada di channel SMA Al-Hikmah Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.